Hey guys, kita bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu berantai paling sadis di Inggris, Stephen Griffiths alias The Crossbow Cannibal. Tapi tunggu dulu, karena cerita ini tidak berhenti di sana. Ada pembalasan berdarah yang menunggunya di balik jeruji besi. Jadi stay tune, karena ini akan membuat kalian merinding. Stephen Griffiths atau yang lebih dikenal sebagai The Crossbow Cannibal adalah seorang berantai yang meneror Inggris selama 6 tahun. Dia setidaknya 3 wanita dan diduga terlibat dalam 14 kasus lainnya. Tapi yang membuatnya lebih menyeramkan adalah latar belakang pendidikannya. Griffiths memiliki gelar PhD dan tesisnya tentang pembunuh berantai. Ya, kalian tidak salah dengar. Dia mempelajari psikologi pembunuh berantai untuk mendapatkan gelarnya. Sungguh ironis, bukan? Griffiths memangsa wanita yang rentan, seperti pecandu narkoba atau pekerja. Dia akan memikat mereka ke rumahnya yang dia sebut rumah. Setelah itu, dia akan menyiksa, menembak mereka dengan busur silang, potong tubuh mereka, dan bahkan sebagian daging korban. Mayatnya kemudian dia buang ke danau dan sungai di sekitarnya. Sungguh mengerikan. Semuanya berubah ketika salah satu korbannya, Susan Blamires, berhasil melarikan diri dari rumah horor Griffiths. Sayangnya dia ditangkap kembali dan kejam. Tapi Griffiths tidak tahu bahwa aksinya terekam CCTV. Seorang petugas gedung melihat rekaman itu dan langsung melaporkannya ke polisi. Griffiths akhirnya ditangkap dan dihukum seumur hidup pada tahun 2010. Nah, ini bagian yang paling memuaskan. Beberapa tahun kemudian, Griffiths dipindahkan ke unit penjara yang sama dengan seorang narapidana yang ternyata adalah teman dekat Susan Blamires. Suatu hari, secara kebetulan, kamera di unit itu mati dan pintu sel Griffiths terbuka. Apa yang terjadi selanjutnya? Teman Susan itu menghajar Griffiths habis-habisan. Dia memukul, menendang, dan bahkan membuang air kecil ke tubuh Griffiths yang sudah babak belur. Griffiths pun terbangun dengan 5 gigi hilang, tulang rusuk patah, dan wajah yang hancur. Ketika ditanya mengapa Griffiths, teman Susan itu menjawab, "Saya sudah direhabilitasi, saya tidak melanggar hukum lagi." Griffiths tetap harus menjalani hukuman seumur hidupnya, tapi setidaknya dia mendapatkan sedikit rasa sakit yang pantas untuk kejahatannya. Jadi guys, itulah kisah Stephen Griffiths, sang kanibal busur silang, dan pembalasan yang dia dapatkan di penjara. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. 2000 years later. Ya, di video berikut ini kita akan membahas hal yang jauh beda. Masih seputar tukang bun-bun sama psikopat. Cuman yang ini kayaknya masih ada di sekitar kita. Kabarnya mereka tidak pernah ketangkap. Sama seperti orang ini. Oke, balik lagi, siapa saja mereka? Di nomor 3 ada Cleveland Torso Murderer, adalah sosok pembunuh berantai yang sangat menakutkan. Terkenal karena tindakan pembunuhan yang sangat kejam. Ia juga dikenal dengan sebutan Mad Butcher of Kingsbury Run. Antara tahun 1935 hingga 1938, ia telah menghabisi nyawa 12 orang. Ia tubuh korban dan membuangnya di area terpencil di Kingsbury Run, Amerika Serikat. Banyak dari jenazah yang ditemukan dalam keadaan tanpa kepala atau anggota tubuh, dan terkadang bagian-bagian tubuh tersebut ditemukan di lokasi yang berbeda. Korban terdiri dari 7 pria dan 5 wanita, sebagian besar berasal dari kalangan yang kurang beruntung, termasuk dan gelandangan. Banyak dari mereka yang dipenggal dengan cara yang mengerikan. Para korban pria juga mengalami kebiri dan tubuh mereka mendapatkan perlakuan kimiawi. Kasus ini ditangani oleh pengacara terkenal Elliot Ness yang saat itu menjabat sebagai Direktur Keamanan Publik Cleveland. Namun sayangnya pelakunya tidak pernah berhasil ditangkap. Ini adalah salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Cleveland. Gimana guys, sudah bikin kalian merinding belum?
Oke, kita lanjut. Nomor 2, ditempati oleh Il Mostro di Firenze adalah seorang pembunuh berantai asal Italia yang dikenal sebagai monster dari Florence. Antara tahun 1974 dan 1985, ia telah membunuh 7 pasangan, yang berarti total korban mencapai 14 orang. Pembunuhan terjadi di perbukitan Florence saat pasangan-pasangan tersebut sedang berduaan. Pada tahun 1974, ia mulai aksinya dengan membunuh pasangan di lokasi yang sama dan melakukan tindakan kejam terhadap tubuh wanita. Kemudian di tahun 1980, 1-2 pasangan lainnya juga menjadi korban dengan cara yang serupa. Dari tahun 1981 hingga 1984, 4 pasangan lagi dibunuh dengan metode yang sama. Kejadian-kejadian ini membuat masyarakat merasa sangat ketakutan. Pada tahun 1985, serangkaian pembunuhan ini tiba-tiba berhenti. Kasus ini menjadi salah satu penyelidikan kriminal terpanjang dan termahal dalam sejarah Italia, namun hingga kini belum ada penyelesaian. Sekitar 100.000 pria telah diperiksa dalam penyelidikan ini dan lebih dari selusin orang ditangkap. Di posisi pertama ada Zodiac Killer, terlalu misterius sampai dibuatkan filmnya. Jadi ceritanya ini merupakan salah satu pembunuh berantai yang paling menakutkan dalam sejarah Amerika Serikat. Tindakannya yang mengerikan terjadi pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an di kawasan Teluk San Francisco, California Utara. 4 dari pembunuhannya telah dikonfirmasi meskipun dia mengklaim telah menghabisi 37 nyawa. 2 orang berhasil selamat dari serangan brutalnya. Zodiac Killer juga dilaporkan mengirim berbagai kartu, surat, dan panggilan telepon yang mengejek kepada media dan polisi di Vallejo, California. Surat-surat tersebut berisi pesan-pesan yang dikodekan, sandi, serta tanda tangannya yang unik berupa lingkaran dengan 2 garis tegak lurus. Korban-korbannya umumnya adalah pasangan muda dan pengemudi taksi. Yang paling menakutkan adalah apa zodiak dari si Zodiac Killer ini. Ada yang tahu? Tulis di komen "Osop". Seperti biasa, kasusnya tetap belum terpecahkan. Sampai di sini dulu guys, jaga kesehatan, salam buat keluarga di rumah, satu lagi jauhi judi dan narkobi. Wassalam.